Kenapa sih hidup kita tuh harus berdaya, teman-teman? Sebelum lanjut ke pembahasannya ya, teman-teman, bagi teman-teman yang mau dan bingung ya gimana caranya untuk memberdayakan diri, mungkin saat ini lagi terjebak kebingungan, ya kan, terjebak hutang, ya, kebutuhan dasar aja sulit, bahkan dari hutang juga ya, bingung mau belajar dari mana, mau belajar ikut kelas, ikut training, itu juga biayanya nggak murah gitu. Jadi serba paradoks ya. Ya teman-teman boleh cek ya link di bio aku, karena aku udah susun ya sebuah materi yang memberdayakan dalam kehidupan aku, teman-teman, dan itu sangat-sangat murah sekali ya, investasi buat teman-teman yang mungkin dalam keadaan yang sulit dan pengen ya belajar ya, pengen tahu ya pola-pola rahasia ya, ilmu-ilmu pola rahasia hukum alam semesta, atau mengenali pola diri. Itu teman-teman boleh cek link di bio profil aku. Kenapa sih kita hidup ini harus berdaya? Kita jangan ngomongin dulu tentang kekayaan deh, kaya raya dan lain sebagainya yang mungkin ya sering kita lihat di sosial media ini. Saat ini banyak orang yang flexing pencapaian, flexing rumah, kendaraan, mobil ya, motor 5, 6 gitu, mobil 2, 3, 4 dan lain sebagainya. Yang kita lihat di sosial media itu bisa saja hanyalah ilusi atau jebakan ilusi, dan membuat mental orang yang menontonnya itu menjadi pengen serba instan, tidak mau berproses. Karena kita nggak tahu ya di sosial media itu ya, entah itu mereka seperti itu tuh benar-benar pure hasil pencapaian atau hasil nyicil, hasil ngutang. Kita aslinya tuh nggak tahu ya. Jadi jangan ngomongin dulu tentang kaya raya, definisi yang seperti artis-artis ya. Minimal hidup kita itu berdaya ya. Berdaya itu artinya apa? Mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam hidup. Makan, minum, ya, tempat tinggal, ya, bisa bayar air, bisa bayar listrik, ya, bisa jajan. Inilah kebutuhan dasar, paling dasar. Namun dalam realitasnya teman-teman ya yang saya alami ya dalam keseharian, masih ada loh orang-orang yang untuk kebutuhan dasar aja ini harus ngutang ya teman-teman. Untuk bayar listrik ngutang, misalkan ya beli token ngutang, ya bayar air ngutang. Apalagi untuk makan, beli mie instan aja harus ngutang. Ini kan sesuatu yang menurut saya ini orang tidak berdaya gitu. Karena kalau orang berdaya untuk kebutuhan dasar itu harusnya aman ya, nggak perlu harus hutang seperti itu. Meskipun saya senang ya berbagi gitu, bersedekah ya ke anak-anak yatim ratusan ribu, bahkan sampai di angka juta, itu bagi saya ketika aku bersedekah ya dengan rasa lapang, memang kesadaran aku mau berbagi, itu aku enteng-enteng aja ngeluarin duit. Tapi 100.000 yang dikeluarkan secara paksa ya, ada orang yang nginjem ya, ada orang datang ke rumah cerita begini yang intinya tuh minjem duit ya, saya kasih 100.000, itu rasanya tuh enak sekali teman-teman, rasanya menjadi sempit. Dan sabotase dari rasa enak itu bisa menggugurkan uang 1 juta yang aku sedekahkan ke anak-anak yatim dengan kesadaran. Ya makanya itu ya, ketika orang hidupnya tidak berdaya, itu akan menyusahkan orang lain gitu. Jadi dalam hidup ini minimal kita tuh berdaya, walaupun kita nggak kaya raya banget gitu, nggak seperti artis-artisnya, masih jauh lah untuk arah ke sana, tapi minimal kita berdaya ya, hidup sederhana tapi berdaya, itu tuh jauh lebih baik daripada kita nggak berdaya sama sekali. Karena orang yang nggak berdaya, kebutuhan dasar aja ini harus ngutang gitu. Ini tuh sangat miris. Dan kalau saya amati ya, orang-orang seperti itu tuh secara potensi, kemampuan mereka tuh ada, skill ada, tapi entahlah mungkin mindset, isi pikirannya itu yang perlu dibenahi, perlu diberesin, dan mentalitasnya itu kayak nggak ada semangat, hidup nggak ada progres, hidup nggak ada tujuan, kayak mengalir begitu aja dan menyusahkan orang lain. Ini poin yang intinya di sini ya, kamu boleh hidup susah belangsak apapun tapi jangan menyusahkan orang lain gitu. Kenapa saya senang membahas pemberdayaan diri gitu, karena ya itu tadi gitu, kalau kita susah itu identiknya kita akan menyusahkan orang lain gitu, karena kita akan ngutang ke orang lain gitu, pinjem duit, pinjem barang dan lain sebagainya. Jadi nyusahin orang lain gitu.
Minimal dalam hidup ya kamu berdaya gitu, kamu mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti itu. Ya memang nggak mudah ya, nggak mudah. Saya pun pernah di posisi seperti itu yang nggak berdaya, tapi minimal ada niat dan kemauan ya untuk merubah kehidupan dari nggak berdaya menjadi berdaya, yaitu mau belajar. Dan memang untuk belajar itu butuh pertukaran energi, yaitu duit, dan orang-orang yang nggak berdaya nggak punya duit. Ya memang paradoks ya, makanya ya saya buat nih teman-teman ya, buat teman-teman semua yang mau ya, ini sudah saya susun ya materi ebook yang sudah saya praktekkan ya, yang terbukti memberdayakan hidup saya teman-teman ya. Dari dulu carut marut keuangan ya, punya hutang pinjol puluhan juta, itu tuh rasanya kayak kiamat banget gitu dalam kehidupan saya. Tapi dengan kemauan niat yang kuat ingin merubah keadaan, ya Tuhan bukakan jalan ya, sehingga saya ya mampu merecovery semuanya gitu ya. Saya punya rumah, alhamdulillah. Saya punya usaha hanya dari rumah gitu ya, punya kendaraan dan lain sebagainya ya, alhamdulillah gitu. Hidup saya berdaya walaupun saya menerapkan hidup yang sederhana gitu, nggak yang menonjolkan kayak orang-orang serba ada gitu, kendaraan lebih dari 2, mobil lebih dari 1 gitu. Saya nggak seperti itu ya, karena trauma keuangan itu membuat saya sadar bahwa hidup ini adalah sebuah ketidakpastian. Tapi dari ketidakpastian ini adalah bagaimana kesiapan kita dalam menghadapi ketidakpastian. Jadi saya tuh lebih memilih daripada saya punya barang, benda, kendaraan yang terlihat oleh orang lain, ya lebih baik saya punya suatu aset yang liquid gitu, yang bisa mengcover hidup saya selama 1-2 tahun kalau saya nggak kerja sama sekali. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat poin-poin intinya ya buat teman-teman semua. Dan sekali lagi yang mau ebook untuk pemberdayaan diri ya, cek link di bio profil aku. Oke, saya Dian Alamsah pamit undur diri. See you to the next time. Bye bye.